Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah materi studi PAI SMA SMK yang beranggotakan saya Amelia Inayah dan dua teman saya Alvina Rahmawati dan Dimas Muhammad Ramadan akan mempresentasikan materi kami yang bertema Sejarah Kejayaan Islam. Langsung saja kita membahas poin A, periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Harun Nasution membagi sejarah peradaban Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu yang pertama periode klasik, tahun 650 sampai 1250 Masehi, merupakan kemajuan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Fase yang pertama yaitu ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuannya tahun 650 sampai 1000 Masehi. Fase yang kedua yaitu fase desintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dibagi ke dalam 2 fase yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi serta fase ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Mayoritas dunia Islam berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Eropa, serta banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Pada masa ini pula, dunia Islam bangkit kembali dengan melakukan perubahan atau tajdid, atau masa kebangkitan kembali umat Islam, serta banyak negara berpenduduk umat Islam yang mendapatkan kemerdekaannya. Selanjutnya poin B, masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Yang pertama, menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan bangsa Yunani dan Persia. Yang kedua, membangun kota Baghdad. Yang ketiga, membuat Baitul Mal. Dan yang keempat, menghancurkan dinasti Umayyah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Rushd. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia lahir di Cordova tahun 520 Hijriah dan wafat di Marquesi, Maroko tahun 595 Hijriah. Ia merupakan seseorang yang menguasai bidang ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Salah satu karyanya yaitu Kitab Bidayat Al-Mujtahid tentang fikih. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Ia lahir di desa Ghazalah, Iran Utara tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Ia merupakan ulama yang berpengaruh sehingga mendapatkan gelar Hujjatul Islam, yaitu bukti kebenaran Islam. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Yang ketiga yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 873 Masehi. Ia merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Salah satu karyanya yaitu Al-Kindi ila Al-Mu'tasim Billah fi Al-Safah Al-Ula, yaitu tentang filsafat pertama. Yang keempat yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Ia lahir di Farabi tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik tahun 950 Masehi. Ia merupakan seorang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan. Salah satu karya ilmiahnya yang terkenal yaitu Ar-Ra'yu Ahlu Al-Mad Nahwa Al-Fad, yaitu tentang pemikiran penduduk negara utama. Yang kelima yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ia lahir di desa Afshana dekat Bukhara dan wafat di Hamazan. Ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Qanun Atib.
Nah, yang selanjutnya adalah peninggalan masa kejayaan Islam. Yang pertama adalah Benteng Al-Haidar. Benteng Al-Haidar terletak di padang pasir yang berjarak 48 km dari kota Karbala dan 150 km di selatan kota Baghdad, Irak. Benteng Al-Haidar I merupakan salah satu benteng yang paling indah dari jejak-jejak peninggalan kekuasaan Muslim. Tembok keluar dari benteng tersebut masih lengkap dan terawat dengan baik. Benteng ini dibangun oleh seorang pimpinan dari dinasti Abbasiyah yang pernah berkuasa di Irak, yakni Isa ibnu Musa pada 774 hingga 775 Masehi. Di dalam benteng tersebut juga dibangun masjid dan tempat tinggal semacam apartemen. Arsitektur dari belakang tersebut sangat indah dan begitu menggambarkan arsitektur Islam. Yang kedua adalah Masjid Ibnu Tolun. Masjid Ibnu Tolun dibangun pada masa dinasti Abbasiyah, dibangun oleh Ahmad Ibnu Tolun yang merupakan gubernur pada masa itu dan berkuasa antara tahun 868 sampai 884 Masehi. Masjid ini sebenarnya berada di atas sebuah bukit kecil yang bernama Gabal Yahsur. Namun karena saat ini sudah menjadi kawasan pemukiman, maka buktinya sudah tidak ada lagi. Menurut sejarah, masjid ini adalah masjid istana dan letaknya berdekatan dengan istana Ibnu Tolun. Arsitektur masjid relatif simpel dan tidak banyak detail seperti yang terdapat pada masjid-masjid di Mesir. Masjid Ibnu Tolun merupakan bangunan masjid yang tertua dari kedua masjid besar di Mesir setelah Masjid Amr bin As. Dan yang terakhir adalah Mimbar Siham. Masjid Sibham didirikan oleh sahabat Nabi Labid ibnu Syayyid al-Ansyari ketika diutus oleh Rasulullah untuk membawa bendera Islam ke negeri Yaman. Hingga saat ini Masjid Jami Sibham telah mengalami beberapa renovasi. Bahkan bangunan otentik yang didirikan sahabat Labil di Nasyir sudah tidak tampak lagi. Dalam perjalanan historinya, masjid ini pernah populer dengan sebutan Masjid Harun al-Rashid. Hal ini disebabkan karena pemerintahan dinasti Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rashid berperan besar dalam memberikan instruksi untuk merenovasi serta merekonstruksi bangunan masjid hingga menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Usianya yang berabad-abad telah membuat rapuh sebagai pilar kayunya, sehingga pemerintah Yaman memastikan untuk memfokuskan mimbar itu dibandingkan sebagai warisan berharga peninggalan sejarah. Museum Mimbar baru dibuka tahun 2009 Masehi dengan dukungan tim teknisi dari zaman serta donasi dari Sekretaris Umum Sektor Pariwisata dan Barang-barang Purbakala Saudi Arabia. Sultan Ibnu Salimin Ibnu Abd al-Aziz. Para pengunjung pun diperbolehkan untuk naik ke mimbar tersebut sekedar untuk berpose dan mengabadikan gambar ataupun berfoto.